Seringkali kita melupakan sebuah kekuatan doa. Padahal baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Dalam hal ini, baginda Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis sahih, beliau mengatakan, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan manusia yang doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah doanya orang-orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka. Maka hari ini ketika kita berpuasa, banyak-banyaklah berdoa. Bukan hanya berdoa untuk diri pribadi dan keluarga kita, tapi berdoalah juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang tertimpa musibah, baik itu musibah-musibah alam, juga musibah-musibah yang berupa penjajahan yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Myanmar, yang ada di Xinjiang, Cina, dan juga mungkin termasuk yang ada di Indonesia ini. Kemudian kelompok manusia kedua yang dikatakan oleh baginda Nabi yang doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah mereka-mereka yang diberi amanah kekuasaan, kemudian mereka menerapkan aturan-aturan kehidupan berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berlainan pendapat, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya jika ada persoalan-persoalan di tengah-tengah manusia, maka kita harus kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Allah lanjutkan, in kuntum tu'minuna billah. Itu jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok ketiga, orang-orang yang doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh baginda Nabi adalah da'watul mazlum. Doanya orang-orang yang terzolimi, doanya orang-orang yang teraniaya. Ketiga kelompok inilah yang doa-doanya makbul, yang doa-doanya insya Allah pasti akan dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Maka terkait dengan doa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah katakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib." Maka sesungguhnya aku ini dekat. Katakanlah bahwa aku ini dekat kepada hamba. Kemudian Allah lanjutkan, "Ujibu da'watad da'i idza da'ani." Dan aku akan jawab, aku akan kabulkan doa-doa mereka, doa-doa orang-orang yang memohon kepadaku tersebut. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka berada di dalam kebenaran, agar mereka tetap berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ya, ayat ke-186 dari surat Al-Baqarah ini menunjukkan adanya isyarat bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita melakukan 2 syarat. Yang pertama Allah katakan falyastajibuli, yaitu hendaklah mereka itu melaksanakan dan memenuhi segala perintah-perintahku, dan yang kedua Allah katakan wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Inilah syarat agar kita diterima doa-doa kita, yaitu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan beriman dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya doa kita bisa jadi akan pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah memperingatkan kepada kita. Beliau katakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menyeru kepada kebaikan dan hendaklah kalian mencegah kemungkaran. Hendaklah kalian mengajak manusia kepada Islam. Hendaklah kalian menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah manusia dari kemungkaran. Aw la yusikunnallaha ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Atau Allah Subhanahu wa taala akan berkehendak
untuk menurunkan azabnya, atau Allah Subhanahu wa taala akan berkehendak untuk mengirimkan siksanya kepada kalian karena kalian tidak melakukan kewajiban besar kalian sebagai khair ummah. Kalian tidak melakukan kewajiban kalian sebagai umat Islam yang mempunyai kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf, untuk mengajak manusia kepada kebaikan, untuk mengajak manusia kepada Islam dan mencegah mereka kepada kemungkaran. Tsumma tad'unahu. Kemudian baginda Nabi mengatakan, kemudian kalian berdoa kepadanya. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian memohon-mohon agar Allah hentikan siksanya, agar Allah hentikan hukumannya. Namun kemudian baginda Nabi mengatakan, fala istajabu lakum. Tapi Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Allah tidak akan menjawab doa-doa kalian karena kalian lalai terhadap satu kewajiban besar yang melekat di dalam diri kaum muslimin, yaitu melakukan dakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka inilah yang sebenarnya harus kita pahami, bahwa yang pertama, doa adalah kekuatan besar bagi kita orang-orang beriman. Doa adalah senjata kaum muslimin. Dan yang kedua adalah bahwa doa-doa itu hanya akan dikabulkan ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu kita menjadi orang-orang yang senantiasa memenuhi dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah lupakan doa, terutama adalah doa yang pertama memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berada di jalan yang lurus dalam agama ini, agar kita tetap bisa memegang teguh akidah Islam dan syariat-syariat Islam yang mulia ini. Kemudian juga doa senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan Ramadan ini, doa yang diajarkan oleh beliau kepada Ummul Mukminin, kepada istri beliau yang mulia Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau sungguh menyukai permaafan, maka ampunilah dan maafkanlah dosa-dosa kami. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan jangan lupa doakan juga seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di berbagai belahan penjuru dunia.